Hai Sobat Sikia, dari ujung timur Jawa Dwipa bersama saya Rifka Pramudia Wardani Dan saya Siti Muslika Ramadhani dalam acara Podcast Sikia, podcast asik dan ceria. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa topik nih, karena mendekati mudik lebaran gitu ya. Pasti para mahasiswa, terutama mahasiswa Sikia akan melaksanakan mudik. Ya tentunya. Dan yang spesial kali ini kita kedatangan dua narasumber dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat dan Aquaculture. Saya hello dulu dong di kamera. Halo. Oke, udah semangat ya, dua narasumber Semangat banget. Oke, sebelum kita membahas topik selanjutnya, kita kenalan dulu nih sama masnya dan mbaknya. Boleh kenalan dulu sih? Dari aku. Iya. Boleh, yuk. Halo Ca, kenalin aku Muhammad Ridwan dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2022, asalnya dari Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Blitar. Iya. Sapaan khasnya tadi apa Mbak? Cah. Cah. Cah ya. Iya. Halo Cah. Ya, oke. Menarik. Halo Messi, perkenalkan nama saya Laura Mercy dari Aquaculture Angkatan 2022, asal Jakarta. Asal Jakarta. Asal Jakarta. Ciri khasnya sapaan Jakarta? Halo guys. Halo guys. Ini kabar-kabar nih, aku dengar kalau orang tuanya siapa namanya Lauren ini berasal dari Afrika ya. Iya. Mungkin Iya, ada. kan? Iya, dari Afrika Mbak. Udah ada sapaannya ya. Afrika ya. Iya. Ada sapaan gitu. Sapaan dari Afrika, Hello Messi sih kak. Kalau Kalau yang tadi juga ya. Oke, itu mungkin bisa jadi pengetahuan nih buat anak-anak Sikia. Iya. Ini blasteran Barifka, blasteran mana? Gitir. Gitir. Oke. Oh ya, ini kan ini udah ada dua narasumber hebat kita nih. Iya. Kan ini juga di bulan Ramadan gitu ya, bulan suci ini. Pada puasa nggak? Tentunya puasa. Puasa masih semangat. Pasti. Kuliahnya lancar tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada berapa matkul hari ini? Hari ini ada dua. Dua. sama sih ada. Ada dua. Oke. Oh ya, mengingat kalau di bulan Ramadan ini pasti kan yang menjadi ngekos semua kan ya? Iya, Oke. kos. Pasti halangannya tuh kalau Ramadan gitu ya. Ramadan pertama itu pasti kan di Banyuwangi, di kota orang, pasti bingung sama sahur sama bukanya. Nah, Iya. kira-kira dari teman-teman ini biasanya buka sama sahurnya itu gimana? Mungkin dari Lauren dulu. Kalau dari aku untuk buka sama sahurnya itu biasanya ini sih kak, aku sering beli maksudnya kayak gitu. Dari buka sampai sahur itu sering beli. Terus udah sih. Biasanya beli di mana? Beli di dekat kosan. Oh, itu mana sih? di Cungking kak. Di Cungcung. Eh. Banyak nggak sih kuliner di? Iya, banyak kulinernya. Berarti jarang masuk ya? Iya. Nggak apa-apa, emang gitu. Iya. Anak saya juga. Oke, kalau dari Mas Ridwan sendiri? Kalau dari aku itu, aku kadang untuk berbukanya itu masak, terus untuk sahurnya itu sering beli sih, beli lauknya aja. Nah, untuk berbukanya itu aku sering berburu takjil, beli di Berburu takjil. pasar Ramadan. Oh, Di pasar Banyuwangi kan Ramadan. ada. Jadi aku datang ke sana cari untuk menu buka gitu. Terus untuk sahur itu beli ya di sekitaran dekat-dekat sini sih, Sogo gitu. Kan aku kosnya di dekat kampus Sogo juga. Oh, deket di kampus. Iya, Sogo. jadi- Berarti udah nonton ini kalau bahas pasar Ramadan, udah nonton ini nggak YouTube-nya Sikia tentang pasar Ramadan? Oh tentu. Udah, nonton. nonton. Ya udah. Ada Subscribe belum? Udah dong. Udah ya? Pasti lo ya, wajib lo ya. Iya. Pastiin ya, harus di like, komen ya. Iya, Oke. Oke Mbak Rifka, tentunya ini menjadi tantangan ya. Apalagi mahasiswa juga harus memenuhi gizinya ya. Selain kita memenuhi gizinya di saat sahur, juga memanage keuangan nih Mbak Rifka. Gimana sahur bergizi tapi juga murah. Ya, setuju nggak? Setuju. Nah, gimana nih tipsnya? Mungkin ada pilihan lauk-lauk pauk ya saat sahur kalian. Gimana nih biar gizi tapi tetap hemat gitu, atau beli semuanya, atau mungkin nasinya menanak sendiri gitu, gimana? Oh baik, mungkin dari Kalau dari aku mungkin biar lebih hemat mungkin kayak masak nasinya sendiri terus beli lauknya lagi di luar gitu. Oh, iya. Terus kalau enggak ya kita cari diskonan di GrabFood sih karena enak kan. Diskon ya. Tapi tanpa diskon sekarang kan banyak di masjid ya, kita Iya, tanya iya. salat masjid pasti dikasih nanti. Apalagi akhir bulan ya. Oke, itu rahasia sih betul. Kalau dari Mas Ridwan sendiri Kalau dari gimana? aku sendiri, karena aku pernah juga ngelakuin ya itu
memasak nasinya sendiri, terus beli lauk gitu. Terus kalau nggak gitu kita cari berburu takjil gratis gitu di jalan, terus di masjid, terus juga sering ikut tadarus Al-Quran kan juga Kajian. dapat makan gitu Iya, sih. kajian-kajian gitu Iya nggak sih? benar ya, kajian gitu. Nah itu biar kayak kita nggak hemat juga gitu sih sebagai anak kos. Oke, selain kita Mas, ini aku kira-kira mau tanya nih, kan tadi kalau kita melihat tips hematnya ya, Iya. kalau dari segi bergizinya, biasanya tuh kalau anak kos tuh makannya apa sih biar untuk jaga stamina juga kan selama Iya. puasa dan juga masih bisa ambil kuliah gitu. Kira-kira sahurnya tuh selalu gimana? Ada tipsnya mungkin? Kalau dari aku sih aku sering beli sayur sih. Sayur udah matang di dekat kosku tadi. Terus mungkin kayak jangan sering-sering konsumsi makan mie mungkin ya Kak. Karena Iya, nggak baik banget juga. yang instan ya. Iya, terus jangan sering-sering makan junk food juga kan. Ya mungkin lebih banyak konsumsi di sayurnya sih. 4 sehat 5 sempurna lah pokoknya. Empat sehat, lima sempurna. Udah enggak dong. Sekarang gizi seimbang. Ah, Ya, iya. isi piringku. Kalau dari Mas Ridwan sendiri? Kalau dari aku untuk menjaga gizi. Nah itu kalau dari aku sendiri itu beli sayur sih buat stok, berarti masak. Terus kan kadang kalau yang masak yang sederhana aja gitu sih. Jadi kayak menghindari makanan instan kayak mie gitu. Jadi itu aja sih tips mudah gitu ya. Ini kan boleh nggak aku request saran Iya, satu? boleh. Boleh nggak? Boleh. Masakin dong. Boleh ya? Kan ini mau sebelum mudik gitu kan ya? Iya. Boleh dimasakin kan? Boleh? Ya boleh. Oke, aku tunggu ya. Ya, ya. Oke, tentunya nih selain kita juga menjaga gizi kita agar kita kuat staminanya ya selama 1 hari berpuasa, kita kadang tuh juga merasa bosen gak sih ya dalam 1 hari penuh ya tanpa makan dan minum ya tentunya ya. Mungkin rasa bosan itu juga timbul ya kalau kalian nggak kuliah ya, misal lagi free gitu. Gimana nih tips kalian untuk menjaga agar tidak bosan selama puasa nih? Mungkin dari Mbak. Oke, kalau dari aku biar gak bosen mungkin kita sering-sering nonton film di Netflix ya. Oke, Terus film. kalau enggak scroll TikTok. Terus kalau enggak juga nonton podcastnya si Ian sih. Karena seru Podcastnya banget sih ya. ya, di subscribe ya. Linknya di bawah ini. Iya, tapi kalau bahayanya nanti terlalu bosan kemudian punya niat mokel, aduh itu bahaya. Bahaya Itu ya. kayak tantangan siang hari ya sih, Mbak? Iya. Apalagi kontennya makanan. Iya. Oh iya. Jadi Iya. aku Apalagi siang-siang nonton YouTube ada mukbang, aduh godaan banget gak sih? Iya. kalau tips dari Mas Ridwan sendiri gimana nih biar mengurangi rasa bosan gitu Iya, saat iya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin hampir sama dengan Mbak Lauren ya, itu jadi dari nonton terus scroll sosmed kayak TikTok atau Instagram. Nah tapi kalau aku itu karena bosan itu dia cari kayak tugas-tugas yang belum gitu sih, jadi tugas Oke. kuliah gitu. gitu kan Iya, ya. berarti kayak cari yang produktif, mumpung free gitu sih kalau dari aku. Produktif ya. Iya. Betul. Kemudian kalau tidur nih produktif. Produktif selama Produktif. kurang dari 5 jam. Iya. Oke, itu katanya sih. Iya. Tapi memang menggoda, maksudnya gimana ya? Puasa tidur kayak enak gitu gak Iya, sih? bener. Apalagi habis sholat subuh. Betul. Itu kan kayak kenikmatan gitu ya sebelum kuliah tidur dulu. Tapi nggak boleh sebenarnya ya. Habis setelah sahur itu kita itu direkomendasikan untuk tidak tidur ya. Tidur, iya. Karena itu adalah waktu-waktu yang sangat penting ya. Sebenarnya Mungkin- gitu. Iya, Iya. diisi Baca buku olahraga, sebenarnya. Baca Iya, iya, buku, iya. diisi olahraga. Oh iya, harus. kan kemarin tuh waktu UTS kan juga masih puasa Iya, ya. Nah puasa. itu jadi setelah sahur itu memang paling benar buat belajar sih, belajar UTS itu kayak pelajarannya materinya itu masuk di otak saya. Lebih aktivitas. nyantol ya. Lebih nyantol bener. Lebih nyantol. Oke, ngomong-ngomong UTS ini aku baru keinget kan waktu itu UTS kita bener kan tadi Iya. saat Ramadan itu. Itu pengalamannya UTS terus sambil Ramadan sambil puasa gitu kan ya. Awal nafsu dan lain sebagainya itu gimana dari teman-teman? Kalau dari aku itu mungkin untuk waktu belajarnya lebih banyak juga ya kan, karena waktu Ramadan tuh kayak lebih banyak waktu malam itu nggak tidur. Nah itu tuh lebih enak buat belajar. Nah, terus tapi ketika waktu UTS-nya waktu puasa itu kayak menguras tenaga gitu sih kalau dari aku. Mungkin Iya. dari Mbak Lauren. Sering lapar berarti? Iya. Menguras Sama-sama. tenaga. Ya, menguras pikiran, tenaga gitu. pikiran juga ya. Iya. Kesabaran, Sabar. kejujuran. Oke, kalau dari Mbak Lauren Kalau dari aku
hampir sama sih pas pas lagi UTS-nya itu kan bulan suci Ramadan kan. Iya. Terus jadi kayak apalagi kalau misalnya ada soal susah kan, jadi kayak udah stres gitu dan ngerasa terpressure gitu. Aquaculture sih enggak. Kalau waktu UTS ada praktikumnya masih atau gimana? Kalau untuk aquaculture pas UTS udah nggak ada praktikum. Berarti emang fokus Fokus UTS ya. untuk Alhamdulillahnya UTS. gitu kan ya. Iya. Jadi nggak mikir 2 kali teman-teman ya. Nggak lapar gitu ya. Tapi setelah UTS praktikum. Ya sabar. Sama. Ya, kalau mau mudik lebih dulu Ya habis ini pulang gitu ya. bisa makan lebih sehat gitu kan ya. Iya. Ini nih ada rencana nggak setelah kalian mudik di rumah ini kegiatan apa yang produktif untuk menghindari kebosanan kalian selama di rumah ya tentunya ya. Ada rencana nggak mulai sekarang mungkin kalian mempunyai project apa di rumah gitu? Kalau dari aku mungkin aku pengen full time bareng keluarga sih. full time. Iya, terus bareng teman-teman juga karena kan udah lama nggak pulang kan. Jadi ada waktu buat pulang disempetin untuk full time bareng teman-teman dan keluarga Oh, gitu. kalau Laura ini udah 1 tahun nggak pulang berarti 2 semester. Enggak sih, kemarin pas Nataru itu pulang tapi cuma sebentar. Oh, berapa hari yang kemarin kan kayak liburnya dikit banget kan? Iya, kayak cuma berapa ya? Seminggu kan. Seminggu. Tapi alhamdulillah masih bisa ketemu sama orang tua. Iya, betul. Nah, Apalagi sama keluarga. Gitu. kalau Ridwan juga rencananya apa? Kalau dari aku rencananya ya bersama sih full time bareng keluarga, terus sama teman-teman juga kayak temu kangen gitulah. Soalnya kan juga pas Nataru kemarin aku juga di rumah cuma 2 minggu gitu. Terus di sini kan nanti liburnya cuma ya mungkin seminggu lebih lah gitu. Jadi kan nggak lama. Jadi memaksimalkan waktu untuk bertemu sama keluarga sama teman-teman gitu sih. Oke. Oh, kira-kira dari Ridwan dan juga Lawrence nih, apa yang paling dirindukan dari kampung halaman? Kalau dari aku makanan mamaku sih, masakan mamaku. Terus apa ya? Sebenarnya cukup ini sih. Di sini juga ada tapi Beda rasanya. iya rasanya lebih beda. Terus abis itu kumpul sama teman-teman terus main bareng sih. Lebih banyak mainnya sih. Biasanya kalau Ramadan itu suka makan besar gitu kan? Iya. Nah, itu masakan yang ciri khasnya sana itu apa? Jakarta. Kalau di Jakarta kayak ya biasanya sih kayak maksudnya kayak nasi, kalau enggak kayak kita prasmanan makan prasmanan gitu kayak kebuli mungkin kayak gitu ya. Soalnya kalau di aku tuh pasti ada bakso, terus Oh iya. rujak. Wah. Itu pasti Ciri khas ada. Lebaran itu, sih. Iya, di Jember pasti ada. Jadi kalian nanti kalau misalkan di Jember gitu ya teman-teman, pasti nanti kalau setiap ke rumah-rumah pasti suruh makan. Makan apa tuh Kak kalau boleh tahu? Bakso ada, dan rujak. terus Kemudian rujak. opor. Ya rujaknya itu kalian bikin sendiri. Jadi di dapur tuan rumah. Iya. Ayo bikin rujak. Meracik sendiri. Meracik sendiri, bikin Oh. sendiri gitu. Terus di sana juga ini apa namanya kalau di Jember itu ayam pedasnya. Nah itu keren sih mas. Iya, opor mbak. Ya, Iya, opor bari. Iya, opor. Kalau yang ditunggu-tunggu Iya. ya. Oh. Tapi itu sih bakso ya. Sampai sumpet Hamin 1, Hamin 2 itu penggilingan Iya, daging itu itu nggak betul berhenti. banget. Nggak berhenti. Nggak berhenti di sana Iya. itu sampai setengah malam kayak gitu. Dan Budayanya orang Iya, desa kali ya. budaya. Iya, jadi Ada makan-makan bakso besar. kalau lebaran. Pokoknya kalian kenyang kok kalau silaturahmi ke orang desa. Setiap Di rumah suruh Jember. makan. Kalau Suruh di makan. Banyuwangi sendiri gimana? Iya. Di Banyuwangi Kurang lebih sama sih. Mungkin kalau di daerah lain ada di sebagian desa lainnya mungkin ada tambahan makanan khasnya selain bakso gitu. Tapi kalau di rumah saya itu di tetangga-tetangga itu ciri khasnya bakso. Bakso itu ada. Iya. Iya. Kalau dari Ridwan, Kalau dari aku sendiri itu waktu Ramadan mau hari raya itu ya, kalau yang paling aku rindukan tuh ketika malam takbiran. Nah itu tuh kayak benar-benar menjadi selalu yang aku suka itu, versi yang aku suka itu kan bagi-bagi zakat fitrah Iya, itu iya, zakat bersama fitrah. bersama anak kecil, jadi kayak seru aja gitu. Jadi keliling kampung itu sambil bagi-bagiin zakat fitrah gitu sih kalau dari aku. oh Ridwan apa tergabung dalam remaja masjid atau gimana? Enggak sih, jadi anak-anak sama remaja yang di sekitar lingkungan musola itu ikut bagi-bagiin zakat fitrah gitu. Oh, kayak Jadi, bantu-bantu gitu. Iya, jadi kayak seru aja, jadi kayak keliling bareng-bareng teman-teman gitu sih. Iya, takbir Jadi keliling iya, ya. takbir keliling juga. Itu masih ada? Masih ada sampai Bawa obor sekarang. gitu? Iya, itu ada sih Ada, kalau di masih ada. desa aku ya. Ya, kearifan lokal banget ya kalau Iya. ada obor.
Iya. Masih ada obor kemudian takbir keliling Iya gitu ya di desa-desa. kalau itu dilombain juga. Jadi aku sempat ikut lomba waktu tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya, itu sebelum COVID. Nah itu juga kayak seru gitu, takbir keliling lomba gitu. Kalau di aku kalau obornya udah mereda teman-teman, udah nggak ada. Tapi yang ini, yang maraknya tuh kayak takbir keliling sama pakai pick up gitu loh. Oh, iya. Rame banget itu pasti macet kayak gitu. Kalau Iya. kalian malam minggu di Jember kalian nggak bisa lewat. Iya. Iya sama sih Mbak Dita, kalau di Banyuwangi itu ya malam takbiran itu ada Iya. truk-truk yang bawa sound system Iya. gitu loh. Iya, itu. Sama Iya. sih. Kalau ngomongin obor itu, kalau di kan aku juga kadang di tempat nenekku di Blitar juga. Nah itu di jalannya itu setiap tahun kalau ada takbiran itu di pinggir jalan dikasih obor gitu. Jadi kayak udah tradisi dari lama gitu, dari aku kecil selalu ada itu sih, kayak cantik gitu dilihat jalanannya. Iya. Kalau di Laura kan Plastik ya? kota nih Jakarta gimana nih? Kalau dari aku ya hampir sama sih, tapi aku nggak terlalu sering untuk merasakan pawai obor kayak gitu. Karena aku lebih ke pada saat pawai obor kayak acara-acara kayak gitu, keluarga aku tuh sering ngadain acara keluarga kayak gitu. Jadi intim ya. iya nggak sama. Oh iya, vibes-nya waktu lebaran hari H gitu kan ya. Waktu Iya. lebaran kalian tuh paling ditunggu apa, kuenya atau THR-nya atau yang lain? THR sih Mbak. THR. Iya THR sih, THR sama itu lah keliling ke rumah-rumah gitu. Jadi kan makan banyak. Kalian udah besar masih dapat THR? Masih dong. Masih. Semakin gede atau semakin kecil? Semakin kecil ya kayaknya. Iya kecil, tapi kalau dari keluarga inti sih ya gede sih. Ya, soalnya di aku semakin gede dia akan dapat lebih besar. Iya. Gitu. Dari Karena yang gede-gede ini malah Kebutuhannya banyak. banyak. malah lebih butuh ya. Skincare-nya, Iya. apel sama pacarnya, Waduh. iya kan, modalin pacarnya. Oke, kalau Ridwan dan Mbak Laura nih, ke Lebaran itu kan kalau di sini ya ada tradisi kayak silaturahmi sampai di Banyuwangi itu sampai 7 hari Mbak. Iya, 7 hari. 7 hari masih aktif ya silaturahminya. Iya. Kadang di saudara, kemudian di tetangga-tetangganya ada jadwal tersendiri ya. Hari pertama itu di tetangganya, kemudian hari kedua, ya hari kedua di keluarga-keluarga terdekat atau jauh. Kalau di Mas Ridwan sama Mbak Laura gitu nggak di kabupatennya masing-masing? Kalau dari aku di Jakarta hampir sama sih Kak. Tapi nggak selama 7 hari, mungkin kita cuma sampai 3 hari aja. Oh, 3 hari yang rame ya? Yang lebih ramenya. Terus nanti di hari ketiga itu biasanya kalau nggak ziarah makam, itu biasanya kayak ini sih, kumpul bareng keluarga gitu. Sama berarti di aku juga kayak gitu sih. Kalau di keluarga aku ya, jadi kayak hari 1-2 itu fokus sama tetangga sama Iya. saudara yang mungkin beda kecamatan. Terus nanti kalau hari ketiga tuh nanti bakal kayak ada reuni keluarga gitu loh, satu bani gitu loh, satu apa Iya. ya namanya, satu rumpun gitu. Iya. Itu bukan ketemu yang dari mana-mana, nanti kayak ke Jogja atau ke Malang kayak gitu. Kalau dari kita gimana? Kalau dari aku hampir sama sih yang di Banyuwangi. Jadi selama 7 hari itu kayak masih lebaran. Jadi hari pertama di tetangga terdekat, hari kedua kayak di rumah neneknya kayak gitulah yang jauh gitu. Terus pokoknya sampai yang hari ke-7 itu nanti kak bakal ada hari raya, kalau di tempatku namanya hari raya Kupatan gitu. Oh ada sih. Iya, yang ke-7 itu hari iya, raya Kupatan. gitu. Jadi kayak yang hari raya Kupatan juga yang paling ditunggu sih. Jadi kayak banyak kupat, terus banyak yang tetangga itu nganterin kupatnya sama sayurnya gitu, kayak enak banget gitu. Iya. Enak juga dan Bagi-bagi. menjaga silaturahmi Iya, ya, berbagi. antara tetangga saling berbagi gitu di momen lebaran. Iya. Oke. Iya, Kupatan sih yang Jadi ditunggu. ngiler nih. Ya ampun, sabar ya, sabar. Masih puasa. Iya. Oke, kemudian nih mungkin Lebaran kemarin tahun 2022, tahun 2021 dengan tahun 2022 yang kalian rasakan itu ada perbedaan atau sama gitu? Mungkin dari aku itu beda ya, yang 2021 itu kayak masih COVID gitu ya, Yeah. jadi kayak terbatas gitu, jadi ke tetangga itu cuma beberapa, jadi yang di samping-samping rumah aja. Nah untuk yang tetangga yang agak jauh itu nggak bisa. Terus kalau yang 2022 itu udah bisa kayak meluas gitu silaturahminya, jadi kayak beda aja sih, kayak lebih enak yang 2022 gitu daripada 2021. Oke, dari Mbak Lauren? Kalau dari aku hampir sama kayak Ridwan sih Kak. 2021-nya kan COVID, jadi kayak apalagi Jakarta tuh COVID-nya bener-bener kayak cukup ketat banget kan. Kita sampai PKM ya. Iya, Bukan PKM. PPKM. PKM aku ingat ini program ini kreatif. PPKM terus habis itu untuk
2022-nya kan udah cukup mereda, jadi bisa silaturahmi ke tetangga. Oke, nah kan 2023 sekarang kan ini udah bebas dari COVID ya. Harapan kalian nih, mungkin harapan kalian di Lebaran tahun 2023 ini apa sih? Harapannya? Oh ya, kalau dari aku harapannya tuh semoga di Lebaran tahun 2023 ini kayak vibes-nya kayak sebelum COVID ya. Jadi meriah, terus kayak seru aja gitu. Pokoknya kayak kembali lagi kayak di tahun 2019 gitu. Vibes-nya kayak seru abis gitu sih. Kalau dari aku hampir sama mungkin ya, sama kayak Ridwan, semoga di tahun 2023 nanti vibes-nya bisa kayak 2019 lagi, terus bisa menjaga silaturahmi lebih erat lagi. Amin. Dan semoga bisa memberikan kita hati yang suci lagi. Amin. Mulai dari nol mulai dari nol. Oke, kalau tadi teman-teman juga udah sharing nih terkait apa yang dirindukan saat bulan Lebaran gitu ya, saat Lebaran bersama keluarga dan lain sebagainya. Teman-teman, kapan rencana mudiknya tadi? Kalau aku tanggal 16. Tanggal 16. Kalau aku tanggal 19. Oh, mungkin dari teman-teman ini kan ini semua mahasiswa SIKA yang di luar Banyuwangi juga akan melaksanakan mudik. Bahkan yang di Banyuwangi pun mungkin akan mudik ke rumah neneknya yang yang di luar. Mungkin teman-teman juga ada tips and trick untuk kayak mudik yang aman itu gimana kayak gitu. Kan ini bisa menjadi juga 2 tahun Lebaran tanpa COVID. Maksudnya COVID-nya yang rendah gitu ya. Kayak gitu. Mungkin ada tips. Kalau dari aku ya kan ini COVID udah mereda ini ya, udah mungkin kayak udah nggak ada sih. Tapi untuk jaga-jaga kita harus siapin kayak stamina kita, jaga kesehatan. Kan kita nanti bakalan ketemu sama orang lain juga. Terus selalu pakai masker, jaga protokol kesehatan yang lain juga kayak sering cuci tangan gitu, bawa hand sanitizer gitu sih. Terus jaga jarak gitu. Jadi kayak tetap melakukan protokol kesehatan itu buat jaga diri kita di nanti perjalanan sampai pulang di rumah itu. Kalau dari aku sih itu. Jangan sepelekan meskipun sekarang udah nggak COVID ya. Tetap masker, kemudian cuci tangan, hand sanitizer tetap dibawa. Bahkan kan masker itu udah jadi habit ya sekarang. Jadi kayak kalau nggak maskeran tuh kayak kurang gitu. Kayak auranya tuh bukan gitu. Selain kita menutupi insecure ya. Takut panas. Itu sebenarnya. Kalau cewek gitu. Itu aku sih. Kalau dari aku hampir sama kayak Ridwan ya, tetap jaga protokol kesehatan, terus untuk menjaga stamina mungkin konsumsi vitamin kan lebih penting juga, terus ya hampir sama lah kayak Ridwan, tetap pakai masker. Oh, teman-teman ini rencananya mudiknya pakai naik kendaraan apa? Kalau aku kereta sama kereta. Transit atau enggak? Aku transit. Aku juga transit. Transit di Surabaya. Iya, di Surabaya. Biasanya emang transitnya di situ. Oh, di Malang sih. Oh, di Malang salah. Oke, di Malang sama di Gubeng. Juga perlu sih Mbak Rifka untuk menjaga keamanan mungkin barang-barangnya sebelum mudik itu disiapkan, beberapa disiapkan, kemudian pas mudiknya dalam perjalanan itu harus hati-hati ya, apalagi sekarang kasus kriminal juga banyak di angkutan umum, kemudian di transportasi itu banyak, apalagi kita juga harus pintar-pintar menjaga diri kita sendiri tentunya ya. Ya tentunya juga ini yang mungkin mudiknya pakai kendaraan pribadi bisa hati-hati karena kecelakaan menjelang hari raya itu pasti banyak banget. Banyak. Karena udah mepet hari raya pasti ngebut-ngebutan kayak gitu loh, terus macetnya nggak karuan gitu. Dan semoga bisa nantinya bertemu keluarga di rumah dengan sehat dan selamat. Banyakin berdoa di setiap perjalanan, sebelum perjalanan dan sampai selesai perjalanan juga berdoa. Mungkin ini sebelum kita gitu ya tutup podcast pada sore hari ini, mungkin teman-teman ada kesan-pesan untuk teman-teman Sikia gitu yang dikhususkan untuk menjelang mudik Lebaran. Kalau aku boleh cerita dulu. Mungkin untuk teman-teman dari Sikia yang mau mudik itu jangan lupa untuk prepare dari jauh-jauh hari, terus siapin stamina kita biar nanti mudiknya biar enak. Kan nanti kalau kita sehat kan jadi mudiknya juga aman. Terus jaga diri sama jangan lupa untuk terus ngabarin orang tua, itu aja sih. Telepon ya, nanti ada yang jemput. Iya benar. Tapi nanti kalau jemputnya ayang ya beda lagi. Punya ayang, kalau punya ayang loh ya. Itu intermezzo aja. Kalau dari Lauren?
Kalau dari aku hampir sama kayak Ridwan, kita tetap jaga protokol kesehatan, terus jaga diri, sering-sering kabarin orang tua, terus untuk yang di luar Banyuwangi dan mau mudik, packingnya itu dari jauh-jauh hari. Jadi biar barang-barang yang emang perlu dibawa itu supaya nggak ketinggalan nantinya. Terus semoga bisa sampai tujuan. Amin. Dan bisa sholat Idul Fitri bareng. Itu vibes yang Iya, paling gak iya, terlupakan iya. sih. Ya kan? Iya, betul. Apalagi mendapatkan malam takbir ya, malam hari raya itu juga Suatu keberkahan. Iya. Nangis gak sih? Nangis dapet keluarga yang jauh yang gak bisa Iya. pulang. Kayak gimana ya? Ya itu ada rasa tersendiri ya, nangis kadang juga kalau malam takbiran. Alhamdulillah kita itu masih bertemu di Hari raya. bulan yang sangat spesial gitu loh. Kita masih diberikan umur yang panjang dan ya semoga kita selanjutnya diberi umur yang barokah. Amin. Amin. Bisa bertemu di Ramadan selanjutnya. Iya, bisa bertemu di Ramadan yang selanjutnya. Gitu teman-teman, dalam rangka kita menuju hari raya ya, hari kemenangan tentunya ya. Kita harus mempersiapkan diri kita sendiri ya sebagai mahasiswa tentunya yang akan mudik nih ya. Tentunya selain kita menjaga stamina tubuh, kita juga harus stay safe ya dalam perjalanan mudik. Bagaimana mudik aman dan sehat menuju lebaran di tahun 2023 ini. Amin. Semoga mudiknya juga lancar ya. Iya. Dan bertemu di perkuliahan lagi. Iya. Kemudian bertemu bisa bersua dengan keluarganya itu adalah vibes yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, baik teman-teman, itu tadi podcast Sikia yang mana bertemakan mudik dan lebaran, yang mana berbincang dengan mahasiswa yang super kece ya, dari mahasiswa kesehatan masyarakat dan aquacultur. Dan kami mengucapkan Minal aizin wal faizin. Mohon